Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah hari ini saya ingin menjelaskan tentang konsep pembelajaran ESP, English for Specific Purposes for Islamic Study. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Nah, kita tahu sebagai learning objektif dari pembelajaran bahasa untuk studi bahasa Islam ini adalah yang pertama, general objektifnya adalah understanding the English language usage in the Islamic study, memahami penggunaan bahasa Inggris dalam studi Islam. Yang kedua, using public pronoun-based language learning in Islam study and halal business. Jadi bagaimana menerapkan pendekatan pembelajaran bahasa wirausaha penerbitan untuk studi Islam dan komunikasi halal, bisnis halal. Yang ketiga tentu saja acquiring English language usage in Islamic study through learning steps of pre-writing, drafting, revising, editing, publishing, marketing, and delivering. Jadi bagaimana aspek pemerolehan bahasa dalam studi Islam melalui tahapan pembelajaran, peran menulis, mendraft, merevisi, menyunting, mempublish, dan memasarkan serta delivering. Secara spesifik objektif, jadi secara tujuan lebih spesifik dari pembelajaran kita adalah language usage in Islamic study or halal business proposal writing. Jadi nanti mahasiswa dilatih membuat proposal ya untuk tujuan bisnis. Tentunya bisnis yang berkaitan dengan dunia Islam. Yang kedua, language usage in Islamic study or halal business letter writing, jadi memandu mahasiswa untuk mampu menulis surat bisnis dalam bahasa Inggris. Tentunya bisnis berkaitan dengan dunia Islam. Yang ketiga tentu language usage in Islamic study or halal business presentation writing untuk kepentingan presentasi. Berikut kita lihat referensi yang kita gunakan. Tentu saja kita mengajar di prodi pendidikan agama Islam ini adalah berbasis visi prodi itu sendiri apa. Nah, ternyata program studi pendidikan agama Islam memiliki visi, yakni terwujudnya program studi pendidikan agama Islam yang unggul dan mampu menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang pendidikan, pengajaran, dan penelitian pada tahun 2025. Nah, misinya tentu saja mengamalkan catur dharma perguruan tinggi dengan kualitas yang semakin baik, terus menciptakan lulusan yang ahli dan berkompeten dalam bidang pendidikan dan pengajaran agama Islam. Yang ketiga, melaksanakan sistem penjaminan mutu dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan pengembangan keilmuan. Serta keempat, merumuskan dan mengimplementasikan sistem pengelolaan sumber daya manusia berbasis keilmuan dan kinerja. Yang kelima, tentu saja menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai institusi lain dalam upaya meningkatkan mutu pelaksanaan program dan kegiatan akademik. Nah, secara referensi Alkitab, pembelajaran kita, meskipun pembelajaran kita lah bahasa Inggris, tentu saja tidak terlepas dari tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran terdapat sebanyak 49 kali lafaz berpikir ya. Itu katakanlah pertama surat yang turun, surat pertama kali turun Iqra ya. Al-Baqarah 282, di mana Al-Baqarah ini ayat terpanjang dari semua ayat yang ada dalam Al-Quran. Terdiri dari 114 surat, 6.290 ayat, 74.437 lafaz, dan 325.345 huruf. Juga terdapat sebanyak 49 lafaz akal dalam Al-Quran dengan terdiri dari akala, dia berpikir satu kali, nakilu, kami berpikir satu kali, yakilu, dia berpikir satu kali, takilun, kamu berpikir 20 kali, dan yakilun, mereka berpikir 20 kali. Juga dengan lafaz berilmu, ternyata kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini dituntut untuk memiliki ilmu. Karena disitulah perbedaan manusia dan binatang.
Karena tinggi kan derajat manusia karena ilmunya katanya. Ternyata dalam surat Al-Makkiyah ada 9 kali ya tentang perintah berilmu. Kemudian dalam surat Madaniyah 7 kali. Ta'lamun, fasa ta'lamun, ta'lamu ya, ya'lamun, ya'lamu, a'lama, a'lam dan ilmu. Itu semuanya adalah tuntutan kita dalam konteks belajar apapun, dan kebetulan materi yang kita bahas ini adalah materi bahasa Inggris gitu ya. Nah, apa kaitannya dengan tuntutan prodi itu? Nah, di sini kami memutuskan setidaknya ada pilihan model pembelajaran. Kalau dalam pembelajaran bahasa setidaknya ada 2 kutub yang berhadapan. Jadi ada kutub behavior approach, pendekatan perilaku atau communicative approach, pendekatan komunikasi. Di satu sisi ada pendekatan task based approach atau competency based approach, di mana oleh Dave dan James Wills, Bruton dan Noonan. Nah, PBLL mengambil titik tengah dari 2 kutub pembelajaran ini, baik itu behavioral approach oleh Pavlov, Watson dan Skinner, dan oleh Dave dan James, Bruton dan Noonan. Di sisi lain, PBLL coba mengantar mahasiswa atau pembelajar mulai dari tahapan pre-writing, drafting, revising, editing, layouting, marketing dan delivering, dengan target mahasiswa nanti setidaknya punya keinginan atau punya kemauan atau mampu menjadi penerbit mandiri. Jadi bisa menulis, bisa menyunting, bisa memasarkan. Nah, dimana kalau kita lihat dari segi behavior approach, kemampuan belajar bahasa itu diasah mulai listening dulu. Jadi kita tahu anak kecil begitu lahir ya listening, speaking, reading, writing. Sementara kalau task based reading, writing, listening, speaking. Nah, di modul-modul kami sudah ada banyak yang nanti kalian bisa akses secara bebas ya, yang sudah kami susun. Ada 2 modul berbasis untuk perwisata, nah ini hotels business, travel agency, dan juga untuk industri penerbangan ada 4 modul yang sudah kita susun untuk ground handling, ground support equipment, dan aircraft structure serta cabin technician. Untuk creative industry juga sudah kita susun 17 modul. Nah, ini adalah modul yang terakhir untuk halal bisnis. Ada untuk publishing, design, printing, packaging, multimedia, animation, broadcasting mode, fotografi, advertising, radio, television, film, music, craft, and culinary. Nah, semua modul nanti bisa kalian akses secara online di website atau e-modul. Nah, salah satunya bisa kalian lihatlah yang modul nomor 17. Kebetulan adalah ESP for halal business. Mari kita lihat lagi. Nah, learning approach. Jadi dalam konteks belajar bahasa, whatever it is, Anda semuanya pasti sudah memiliki kemampuan bahasa, walaupun minimal. Setidaknya semuanya bisa menulis, bisa membaca, bisa mendengar, dan bisa bicara. Itu penting. Itulah dasar, itu yang kita miliki. Untuk itu modul ini lebih kepada memiliki visi scouting learners to be self-publisher within out. Jadi bagaimana pembelajar ini memandu mahasiswa untuk mampu menjadi penerbit mandiri sesuai dengan kapasitasnya. Jadi kalau mahasiswa sekarang lah mahasiswa studi Islam, kita ingin dia nanti setelah belajar modul ini mampu menulis tentang dunia Islam tapi dalam bahasa Inggris, tentang bisnis halal tapi dalam bahasa Inggris. Itu yang kita harapkan. Nah, learning strateginya tentu saja kita sebut PBLL, Public Learner Based Learning, dan support sistemnya pasti ada Anda mahasiswa, saya dosen, ada facilities, dan ada method. Nah, graduate competencies profile dan career prospectus dari mahasiswa dan pembelajar bahasa Inggris ini, yang jelas tentu saja kita ingin yang kita bahas dalam modul ini semua terkait dengan akademik, secara akademik terukur, dan itu bisa dipelajari
Dan juga modul ini membawa mahasiswa menjadi mahasiswa yang memiliki pandangan keluar, students outlook. Dan terakhir tentu graduate employability. Kita belajar bahasa yang tentu saja berharap berguna bagi Anda ketika lulus. Jadi karena Anda bukan targetnya jadi guru, tentu saya tidak mengajarkan structurally dari from zero ya, dari pengetahuan tenses, subject, predikat, object, adverb, tapi lebih kepada how to encourage you to speak up in English. Nah, ini tahapan pembelajaran jelas dari pre-writing ya, tentu tahapan pre-writing disebut think and plan the project. Nanti kita diskusi membuat project apa yang kita sepakati bersama. Drafting, get your ideas down on paper. Jadi bagaimana ide yang sudah ada di pikiran menjadi masih berbentuk corpus mysticum menjadi corpus mechanicum, itulah get your idea down on paper, itu drafting. Langkah ketiga revising. Nah, kita nanti share each other your manuscript. Jadi project itu berbagi, itu disampaikan ke teman lain untuk dilihat, for getting feedback from others. Kemudian editing, find and correct any mistake. Belajar bersama-sama memperbaiki, menyeleksi atau mengoreksi dari kesalahan-kesalahan yang ada di teks-teks bahasa Inggris yang dibuat oleh teman-teman. Yang berikut nomor 5, layouting. You have to lay out your own ideas. Jadi silakan gunakan berbagai aplikasi, apakah InDesign atau PageMaker atau Word, tapi Anda belajar melayout sambil belajar bahasa. Karena konteks pembelajaran bahasa kita tidak hanya bahasa verbal, tapi setidaknya ada bahasa verbal, bahasa visual, dan bahasa virtual. Nah, bahasa verbal, teks. Kalau bahasa visual tentu ada video, ada ilustrasi, ada foto. Bahasa virtual, ya kita buat animasi. Ya. Tentu langkah keenam untuk secara marketing, ya provide the product to the marketing target. Bagaimana Anda berlatih dalam bahasa Inggris memasarkan karya Anda, menyampaikan gagasan Anda. Yang terakhir nanti delivering. You have to deliver your products as a learning portfolios, maybe by uploading your product to YouTube, for example. Jadi mungkin saja you have to deliver in the Google Drive, ya. Anda harus nanti memasukkan ke dalam Google Drive karya-karya Anda atau dalam videonya. Itu aspek delivering. Nah, setidaknya skill competencies in languagepreneurs, jadi ada apa itu bentuk-bentuk kompetensi keterampilan dalam pembelajaran bahasa untuk wirausaha ya. Kalau kita mengacu ke 9 standar kompetensi yang ada di industri penerbitan ya, sekalipun di Indonesia itu belum dirumuskan, belum disepakati, setidaknya kalau ingin menjadi insan yang kompetitif di dunia global, ada setidaknya 9 leveling untuk bagi seorang yang bisa menggunakan kemampuan berbahasanya dalam konteks dia sebagai editor ya, mulai dari korektor muda ya, korektors atau korektor media ya, editorial assistant, korektor utama, asisten editor, copy editor muda, copy editor, associate editor, managing editor, senior editor, editor, director, dan publisher. Nah, ini semuanya kalau kita lihat Inggris itu dia menggunakan leveling bagi seseorang yang punya kemampuan menyunting atau editor dalam dunia publishing. Ini kita acu. Nah, kita ingin nanti kalian sebagai mahasiswa program studi Islam juga memiliki trigger atau eagerness untuk menjadi penulis atau menjadi editor di selain karir ya sebagai seorang yang tahu tentang ilmu Islam sendiri. Nah, lihat pre-writing ya. Pre-writing di sini adalah kompetensinya think and plan the project. Expected learning portfolios yang akan kita lahirkan dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris ini nanti adalah mungkin saja book dummy ya, ada punya dummy buku atau magazine dummy atau business proposal atau business letter, slide presentation atau video recording. It depend on your own discussion in group lah. Jadi you have to discuss with your group what kind of project are you going to produce in this learning portfolios. Dan student task
tugas mahasiswa yang jelas Anda membuat kelas ini menjadi berkelompok. Jadi buatlah kelas ini menjadi kelompok terdiri dari 3 orang ya. Nah, saya lebih cenderung memilih 3 orang per kelompok. Karena kalau 5 terlalu banyak, 3 orang saja sehingga nanti diskusinya lebih intensif. Kemudian setelah berkelompok, brainstorms with your partners. Jadi curah pendapat dengan mitra-mitra pembelajarnya, brainstorm with your partners. Dan yang ketiga, decide the topic you are going to discuss. Anda berkelompok harus memutuskan what kinds of the project are you going to make it. And then berikut, students blog. You have to create your blog. Jadi masing-masing mahasiswa harus membuat blog sendiri. Kalau yang belum punya, kalau sudah silakan nanti kita gunakan untuk menyimpan hasil pembelajaran kalian di sana. Dan yang berikutnya saya sarankan searching the site about Islamic study or Syariah company. Anda harus melihat di video-video yang ada di YouTube yang tentunya yang bertemakan tentang studi Islam maupun perusahaan-perusahaan yang syariah. Dan learning output dari pre-writing, of course, students peer reviewers, jadi kemampuan mereview masing-masing orang, jadi saling karena di antara mahasiswa belajar mereview karya masing-masing. Dan yang kedua, list of references, Anda mendapatkan referensi, name of product, dapat merumuskan nama produk, book or magazine, and then writing talent scouting ya, bisa menjadi bahan latihan menemukan bakat menulis Anda itu apa. Kemudian data collecting ya, bisa mengumpulkan data, reading for writing ya, reading for writing, jadi membaca untuk menulis, jadi tidak hanya sekedar membaca. Dan I advise you to watch the videos in this terminology. You just come to the YouTube and watch some videos that it is related to this study program. Nah, berikut kita lihat unsur drafting. Apa itu komunikasi drafting? Itu yang pertama adalah getting idea down on paper. Itu yang saya bilang tadi, yang masih mimpi, gagasannya belum tertuang, sekarang ditulis bersama-sama ada kelompoknya di project yang sudah disepakati tadi. Dan tugas mahasiswa apa? Drafting ideas into paper. Jadi buat gagasannya, tuangkan gagasannya dalam bentuk kertas. Nah, silakan kalau mau langsung masuk ke dalam personal computer atau laptop, it's up to you. Yang kedua, input the worded draft into personal computer. Expected outcome dari pembelajaran ini tentu saja dari pembelajaran drafting, Anda akan melahirkan draft of personal or group work. Ada draft kasar dari naskah, apakah itu karya individu maupun karya kelompok. Kemudian proposal drafting dan business letter drafting dan slide drafting. Jadi ada draft proposal, ada draft surat bisnis, dan juga nanti slide presentasi yang akan kita gunakan nanti bisa ada rekaman di video. Dan berikut balik kita revising ya, revising kompetensinya apa? Di sini Anda harus berbagi, share and reflect your first draft. Jadi masing-masing kelompok minta ke teman-temannya few reviewers ya untuk menjadi reviewers dari karyanya untuk mendapatkan reflect, untuk mendapatkan feedback. Student starts at first make the class into group of writer and editor. Jadi saya ingin membuat simulasi kelas ini menjadi simulasi kelas. Saya katakan satu kelompok menjadi satu penulis, yang satu lagi kelompok sebagai editor. Dan yang kedua, exchange the draft into each group. Jadi saling tukarkan draftnya di antara kelompok. Dan berikut brainstorms among each group. Jadi bagaimana curah pendapat di masing-masing kelompok. Learning output dari revising, of course, ada revised draft ya, the own draft get feedback from reviewers. Jadi pemilik naskah mendapatkan umpan balik dari reviewers ya, composition focus, language focus, dan final draft. Jadi sudah lebih baik lagi, naskahnya sudah di review gitu. Terus kita lihat lagi editing ya, editing nih. Jadi bagaimana proses editing?
Oke. Pak, begini Pak. Begini. Kasih. Nah, editing untuk kompetensi editing adalah you can find and correct any mistake you make. Jadi belajar menemukan dan memperbaiki apa yang ditemukan tentang kesalahan. Student task, of course, get correction from the original draft, do substantive, mechanical, and pictorial editing. Jadi melakukan penyuntingan substansi, mekanik, dan pictorial. Learning output dari pembelajaran tahapan editing, yang pertama, no wonder with the content accuracy. Jadi tidak ada lagi kekhawatiran dari ketepatan naskah. No wonder with grammatical mistake. Naskah juga sudah benar dari segi grammar, ya, grammar dan sebagainya. Nah, kita lihat lagi di sini. Oke. Layouting, right? Nah, ini layouting. Bagaimana ide-ide yang sudah dituangkan itu dicoba di layout dalam bentuk format apakah buku atau majalah atau koran. Dan student task is of course layouting the draft into book using the related software in design, Photoshop or etc. Jadi saya harap di kelas nanti ada yang bisa design atau Photoshop. Nah, learn output tentu saja apakah majalah atau proposal atau business letter atau slide presentation. Nah, mari kita lihat aspek marketing. Jadi here you have to promote, you have to show your ideas, you have to show your competencies in Zooming or in class. Ya. Competencies dari marketing tentu saja provide the product to the marketing target. Sementara student task, group presentation, products owner and presenter, the rest are to be client or adjudicator and video shooting. Jadi kalau praktek pembelajarnya luring, makanya bagi yang tidak presentasi dia berperan sebagai adjudicator, penilai. Apa yang didapatkan dari tahapan pembelajaran marketing? Tentu saja kalian berlatih meyakinkan pelanggan, assuring client, handling complaint, and delivering ideas. Itu yang dilakukan. Kemudian terus kita lihat lagi delivering. Nah, ini delivering, right? Jadi in delivering step of learning, you will get competencies like, for example, how to deliver the product to client online and offline. Dan student task, put all the printed product into personal blog and upload the video into YouTube. Jadi silakan nanti di-upload di video Anda sendiri masing-masing. Ya, kalau mau ke ibu silakan, karena sudah ada sebuah YouTube Ibu, inkubator bisnis dan usaha Muhammadiyah Business Center sebagai tempat penyimpanan video-video mahasiswa. Nah, ini learning treatment of the creative business English skills through public-pruners approach. Jadi ini kira-kira peta layanan pembelajarannya. Jadi pembelajaran bahasa, pendekatan wirausaha penerbitan, mulai dari pre-writing, ya, learning activities, ada drafting sampai delivering. Intinya adalah dari 16 kali pertemuan itu, pada pertemuan awal ini dianggap pre-test. 2-7 itu lebih pada role play, jadi masing-masing orang menerapkan kemampuannya dengan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan, sehingga mahasiswa sebetulnya telah melakukan titik-titik sentral kompetensi yang dilakukan. Contoh pada saat pre-writing, Anda sudah belajar writing, telescoping, data collecting, dan reading for writing. Begitu juga pada saat drafting, slide drafting, proposal drafting, dan business letter drafting. Revising job itu composition focus, language focus, dan peer reviewers. Editing juga begitu, mechanical, substantive, dan pictorial. Publishing, right, layouting, designing, illustrating. Marketing, right,
personal marketing, group marketing, and offering project to client. Delivering, of course, you have to deliver your product to the blog, and then also offline delivering ya, per video ya. Nah intinya lah, pada pertemuan ke-8 tentu submit test ya. Berikut juga pada pertemuan 16 adalah final test. Nah saya anggap assessment test itu lah terakhir. Jadi bukti video upload di YouTube yang dilakukan itulah bentuk assessmentnya. Nah, learners prerequisite. Jadi prasyarat minimal suksesnya pembelajaran kita ini, yang pertama familiar with computer minimally Microsoft Word. Mahasiswa terbiasa dengan komputer minimal bisa mengoperasikan program Microsoft Word. Yang kedua, recommended among the group must be one able to demonstrate the publishing software. Direkomendasikan agar di antara grup itu ada satu dua orang yang mampu menjalankan software penerbitan seperti desain, Photoshop atau flipping book publisher. Yang ketiga, for more information and learning portfolios model, please go to YouTube ya. Jadi lihat saja di YouTube-nya banyak contoh-contoh yang bisa. Nah, sebelum saya ingin mengakhiri pembelajaran kita kali ini, saya ingin mengubah, karena ini pertemuan pertama, saya ingin mengingatkan kepada mahasiswa bahwa Anda sekarang sudah jadi mahasiswa, not as a student yet. Jadi you are now students of university. Nah, di sini saya sebut dengan shifting from studying to the learning philosophy. Mengubah dari belajar menjadi pembelajar ya, jadi filosofinya. Dimana waktu Anda mahasiswa tentu ada studying, begitu Anda jadi mahasiswa sudah lecturing. Kalau waktu ada studying itu adalah teacher yang menjadi tempat Anda bertanya atau diajarkan, dan Anda disebut student. Nah, di saat Anda sudah jadi mahasiswa lecturing, di sini Anda bertemu dengan lecturer. Lecturer di sini setidaknya ada 3 tugas fungsinya. Pertama, facilitator, motivator, dan innovator. 3 saja. Di situ makanya Anda disebut learners, pembelajar, tidak lagi siswa. Jadi tugas kalian sebagai mahasiswa tentu saja harus bisa menggali ilmu sendiri. Lecturers only facilitate, motivate, and innovate. Jadi fungsi dari dosen lebih kepada memfasilitasi, memotivasi, dan memberikan inovasi. Nah, apa yang harus Anda kerjakan pertama-tama? Yang pertama, create a personal blog. Yang kedua, write note plastic folder ya kan. Ini kalau plastic folder kalau pelajar offline. Nah, berikut saya minta kalian mendaftar di www.zalzulifa.com. Di website saya aja, di website saya ada registrasi sehingga we are linked each other. You have to isi biodata ada sana. Kemudian register your profile, tag PBLL for Islamic study, jadi not for photography business ya. Ini modul lain, study the lesson plans. Learning treatment ya, ini learning treatmentnya dari pembelajaran PBLL approach. Yang pertama adalah pre-writing, drafting, revising, editing. Itu pre-writing, drafting, revising, editing selesai sampai mid-test untuk pertemuan 1-7. Outputnya Anda nanti membuat PPT, PowerPoint, dan draft. Outcome-nya intend to be self-publisher, ada keinginan untuk menjadi penerbit mandiri. Pada saat setelah mid-test, setidaknya we are going to focus on 3 items of learning step, yakni layouting, marketing, and delivering. Bagaimana naskah itu kalian layout, buat ilustrasi, buat desainnya. Kemudian marketing, you have to deliver, you have to make discussions or seminar or whatever. The most important, you have to expose your ideas in Zooming. Ya, jadi kalian harus bisa menyampaikan gagasan idenya. Tentunya ini mulai pertemuan ke-8 sampai ke-16.
di mana berakhir pada saat final test. Output dari karya Anda belajar ini adalah dummy and video recording. Dan nanti akan kita masukkan ke dalam YouTube channel dari Forum Pengembang Buku Elektronik, dengan harapannya impactnya ya, walaupun nanti setelah tidak lagi belajar bahasa Inggris dengan saya, the impact of this lecture is of course continually improvement on self-publisher. Ada kemauan untuk terus-menerus meningkatkan diri sehingga ingin menjadi penerbit mandiri. Karena dengan bahasa, apalagi support dan kemampuan mengoperasikan teknologi, laptop atau apapun, Anda bisa sebetulnya menjadi penerbit mandiri. Jadi Anda punya konsep, punya gagasan, punya ide, you just write down on your personal computer, and you just publish by yourself. For example, if you want to be published in secara ekonomik, ya silakan serahkan ke perusahaan-perusahaan komersial. Kalau tidak pun Anda terbitkan sendiri. Nah, ini Lawrence Task. Jadi ada 4 modul sebetulnya yang saya buat. Yang pertama lebih kepada sentence building in Islamic study. Jadi yang modul pertama itu lebih kepada kemampuan membangun kalimat. Itu English for Islamic Study 1. Jadi lebih kepada memacu membuat kalimat. Setelah ada punya blog dan sudah punya YouTube channel, ada 7 yang Anda buat. Find a short article about Islamic study. Jadi temukan artikel pendek saja tentang studi Islam maupun tentang bisnis halal. Kemudian build 5 W1H sentences. Dari kalimat yang artikel pendek itu, buatlah kalimat yang berbasis 5W1H. What, who, where, when, why, how, dan who, right? And then setelah Anda membuat kalimat itu, coba list dari kalimat-kalimat yang Anda buat itu, which one is verbal, which one is nominal. Anda coba mendata, membedakan, apakah mampu membedakan mana ciri-ciri kalimat verbal dan mana kalimat nominal. Jadi I'm not going to teach you about the structure from the beginning, tapi we are just reviewing. Karena Anda di semester pertama untuk bahasa Inggris 1, jadi lebih pada review. Jadi dari kemampuan Anda menglist itu nanti tergambar apakah Anda sudah belajar bahasa Inggris cukup bagus waktu SMA atau tidak kan. Kemudian you have to identify tenses and its pattern. Mengidentifikasi tenses dan pola kalimatnya. Mana which one is subject, which one is predicate, which one is verb, which one is adverb. Nah, jadi Anda tahulah seperti pelajaran di SMA seperti sudah belajar ya di semua sekolah. Bahkan kalau yang tinggal di kota sudah belajar bahasa Inggris sejak TK. Nah, yang kelima, change sentences into active or passive voice. Jadi ubah kalimat-kalimat tadi menjadi bentuk aktif dan pasif. Kalau sudah aktif jadikan pasif, kalau sudah pasif jadikan aktif. Itu menunjukkan apakah kalian mampu mengubah kalimat. Yang keenam tentu translate the sentences. Kalimat itu diterjemahkan dalam bahasa. Dan terakhir, you have to give reasons why writer use sentences. Anda mampu menjelaskan kenapa sih penulis menggunakan tenses simple present tense, kenapa menggunakan tenses past tense, kenapa past perfect, kenapa future. You have to give the reasons, and of course you have already know what is the reason. What is the reason why do we write simple past, simple present, past continue. Itu semuanya udah ada ilmunya. Nah, tinggal nanti kalian mampu gak membedakan kalimat itu dan menjelaskannya kenapa. Nah, ini nanti kalian presentasikan jadi class presentation, right? Nah, untuk acuan dari literature yang Anda boleh lihat di artikel manapun, ini ada 12. Setidaknya ini opsi ya. You can create or you can find from other references. Ini hanya daftar list yang kemungkinan artikel-artikelnya bisa dengan mudah kalian temukan dimanapun, apakah di Google ataupun di buku-buku ya. Yang pertama temanya tentang history of Islam, yang kedua tentang theology of Islam,
law in Islam, philosophy in Islam, science in Islam, literature in Islam, architecture in Islam, art in Islam, comparative religions, economic religion, psychology in Islam, dan Islam and modernity. Ini adalah tema-tematik yang bisa kalian pilih artikel-artikelnya, cari artikelnya dimanapun. Nah, coba kalian lihat, coba analisis kalimatnya, cari verbal nominalnya, identifikasi pola kalimatnya, buat ubah jadi kalimat aktif pasif, ya, semua itu. Oke, berikut ini yang baru satu. Nomor 2 ini adalah language planners for halal business. Di sini kalian saya tantang untuk membuat building your own company profile. Jadi saya ingin membuat simulasi kelas ini menjadi hidup. Jadi masing-masing orang atau berkelompok, maksimum 3 orang satu kelompok, membuat usaha bersama. Anda merumuskan brand name-nya, background-nya kenapa Anda buat usaha itu, objektif tujuannya apa, vision and mission-nya apa, business model canvas gimana, personalia, product and services, price list and time frame. Jadi kapan jadwal kerja di perusahaan Anda kan. You have to create your own business. Katakanlah teman-teman yang sekarang kuliah tuh ada yang sudah merintis usaha kue. You just create your own business profile. Rumuskan brandnya apa, logonya apa, kenapa Anda buat itu, tujuannya apa, visi misinya apa, buat bisnis kanvasnya. You can see in any other references about how to make, like for example how to create vision and mission, how to make business canvas model, ya. Silakan dilihat contoh-contoh. Di samping itu, you have to write down business letter as if you are going to over for those who want to invest in your company. Bagi orang yang ingin menjadi investor di perusahaan Anda menawarkan surat bisnis. Jadi katalah tadi sudah ada proposal, buat surat pengantar. Jadi surat bisnis namanya. Dan ada surat memo, contoh surat memo di perusahaan Anda apa, ada factor writing, inquiry writing, dan bibliografi serta CV. CV Anda juga harus buat gitu. Nah, ini nanti harus Anda presentasikan di Zoom, Anda rekam, hasil rekamnya diedit, disempurnakan, dirapikan, taruh di YouTube. Ditaruh di YouTube untuk bisa ditonton oleh namanya. Yang modul ketiga tentang adalah lebih kepada TOEFL preparation test. Jadi, di sini saya melatih kalian membuat kalimat-kalimat yang berbasis structure, sehingga sebagai modal dasar begitu Anda nanti ingin lulus, mungkin ingin melanjutkan kuliah, sehingga Anda tahu kenapa sih khas soal-soal TOEFL itu kenapa. Baik itu soal structure, soal reading, writing maupun listening kan. Nanti kita lihat dari bentuk-bentuk kalimatnya, sehingga Anda bisa menganalisis, mengkaji sebuah soal-soal dari TOEFL test gitu. Sehingga itu menjadi pengetahuan sendiri untuk mengayak Anda. Intinya lah ini menjadikan Anda untuk berani menghadapi tes TOEFL. Nah, berikut ini adalah English for Communication. Jadi di sini nanti Anda saya minta mereview buku. Jadi book reviewers. Jadi sudah update personal blog, having YouTube channel, dan review one book. Saya ingin untuk modul keempat ini mahasiswa nanti mencoba mereview buku yang Anda minati. Katakanlah satu buku, you try to criticize from the cover until the references for example. Jadi tapi cari buku yang berbasis studi Islam atau buku-buku tentang bisnis halal. Judul bukunya apa, kelengkapan naskahnya apa, sumbernya dari mana, ya, sources, kinds and qualification of the book, anatomy and how. Jadi gitu. Jadi cari buku ya, naskah itu name, accessories, sources, kinds and qualification, anatomy and how. Tentu saja setiap kajian kalian nanti menyangkut kepada readability. Readability itu apa? Aspek kelayakan baca naskah. Legibility, aspek hukum naskah. Accuracy,
tingkat akurasi naskah. Konsistensi, ketetapan atau konsisten penggunaan bahasa. Rule flow, right? Jadi flow, and then production details. Nah ini juga kalian buat videonya, kalian rekam suara sendiri, masukkan di YouTube. That's for example, right? Nah, this is the list of manuscript accessories, kelengkapan naskah. Ini daftar kelengkapan naskah jika kalian nanti menyusun dummy buku menjadi buku benaran dan terbit di penerbit, ya setidaknya ada 3 ya. Ada buku, ada sampel buku, ada isi buku, dan ada bagian belakang buku. Nah kalau sampel buku itu ada jaket buku, lidah jaket sampel, lidah jaket belakang, sampul depan, sampul belakang, dan judul buku. Nah ini ada istilahnya, ada mengenal bagian pendahuluan, seat blade depan, seat blade belakang. Ini adalah list of accessories in every single book. Jadi buku apapun yang kalian buat nanti, apakah buku bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, inilah daftar-daftar kelengkapan buku yang harus ada. Nah kita lihat di sini berikut. Nah inilah tim penyusun. Jadi kalau Anda nanti di dalam kelas ini ingin menjadikan bukunya terbit menjadi buku benaran, bahkan bisa jadi buku itu terbit dalam versi buku elektronik, setidaknya ada tim kecil ya. Ada tim kecil itu kalau buku ditulis oleh 1 orang, 2 orang, bisa tim kecil. Ada nama penulis, nama editor, ada desain sampul buku, dan setter. Ada juga buku yang disusun oleh tim sedang, namanya ada penyusun data, penulis naskah, penerjemah, editor, asisten editor, proofreader, ilustrator, desainer sampul buku, desainer isi, dan setter. Ada juga buku yang udah menjadi versi elektronik ya, yang lebih lengkap lagi. Ada dewan redaksi, editor kepala, editor eksekutif, asisten editor, editor bahasa, editor ahli ya, sampai pemain musik, desainer, fotografer, ilustrator, semuanya. Ini semuanya tercantum dalam buku itu, sehingga buku Anda menjadi versi buku elektronik. Inilah pedoman-pedoman yang bisa kita gunakan nanti untuk pembelajaran bahasa pendekatan wirausaha penerbitan. Jadi you are encouraged not only reading, writing, listening, and speaking. Jadi tidak parsial, tapi dalam konteks pembelajaran ini semuanya kita dorong. Kemampuan readingnya didorong, kemampuan writingnya didorong, kemampuan listeningnya didorong. Dan melalui tahapan pembelajaran mulai pre-writing, drafting, revising, editing, publishing, marketing, and delivering. Oke, nah ini nanti kita harus membuat jadwal presentasi. Ini kira-kira formatnya. Jadi silakan nanti diisi nama siapa, kapan presentasi Zoom-nya masing-masing orang atau berkelompok, dan submit testnya, dan juga jadi di saat mid test setidaknya sudah ada PowerPoint. Pada saat final test sudah ada video dan PowerPoint. Jadi video, PowerPoint, dan dummy buku itu karyanya di 3 ya. Jadi video, PowerPoint, dan dummy buku pada saat final test. Tapi pada saat mid test itu masih PowerPoint saja, karena kita masih menyunting, memperbaiki lagi, dan merevisi lagi. Nanti di data siapa nama kalian. You have to choose one of you to be the leader of the class. Jadi harus memilih salah satu dari sekian orang yang harus mau menjadi ketua kelas atau sekretaris kelas, sehingga nanti saya bisa melakukan kontak personal kepada ketua-ketua kelasnya masing-masing. Nah itu kira konsep pembelajaran kita pada saat ini. Nah kebetulan ini modul disusun kerjasama dengan inkubator bisnis, Politeknik Negeri Media Kreatif, dan juga dikembangkan di Siomolek nanti ya. Nanti ada logo Siomolek. Tuh kira ya. Baik, itu sebagai latihan kami untuk membuat video dulu. Bagaimana Bu? Bagus Bu?